Kisah sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, episode 3. Akan dijadikan aman sehingga dia tidak termasuk dalam orang-orang kafir yang akan terbunuh. Maka dikasihlah. Lalu Suraka pun mengambil, kemudian dia pergi. Kata Nabi SAW, tapi dengan syarat kamu tidak boleh menyampaikan berita kami. Dia bilang, iya, baiklah. Ringkas cerita, Suraka pada saat mau pergi, kata Nabi SAW kalimat begini, berhubungan dengan Kisra nih. Kata Nabi SAW, wahai Suraka, bagaimana pendapatmu? Satu waktu nanti kau akan pakai dua gelangnya Kisra. Gelangnya Kisra ini besar. Dan dia raja adik kuasa gitu kan. Yang sangat berkuasa pada saat itu. Kata Suraka, Kisra, anu Sinuan, maksudnya Yazdajar tuh. Kata Nabi SAW, iya. Maka Suraka pun mengatakan, baiklah. Dia tidak membohongkan, dia tidak membenarkan. Tapi dia pergi, pulang. Pembebasan kota Mekah, terjadi ekspansi ke Mekah. Kemudian Suraka masuk Islam pada saat itu. Dia sempat ditawan. Kemudian dia lihatkan suratnya. Maka sahabat-sahabat membawa kepada Nabi, ya Rasulullah, Suraka bawa surat ini. Kata Nabi SAW, benar. Selamatkan dia, tidak boleh, dia tidak termasuk yang dihukum. Diselamatkan. Lalu Suraka masuk Islam gara-gara itu. Ringkas cerita, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Suraka tidak ikut dengan pasukan Sa'ad, tapi dia ada di Madinah, gitu kan. Nah, nanti pada saat pada saat Sa'ad dan pasukannya berhasil meruntuhkan, merebut rumah putih ini, akan ada salah satu ganimah harta rampasan perang adalah gelangnya si Kisra ini yang sangat berat tadi. Maka pada saat itu dikirimlah oleh Sa'ad ke Madinah. Saya melompati sedikit kisah masalah ekspansi tadi ya. Saya ambil masalah gelang Kisra karena kita tahu bagaimana kisah gelang ini unik dan ada dalam hadis disebutkan. Maka dikirimlah. Kata Bilal, Sa'ad dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang sempat menembus nanti Madain, mereka mengatakan kita nggak butuh nih gelangnya Kisra untuk apa? Singgasananya ini untuk apa? Dan di depan tempat duduknya, di tempat pertemuannya Kisra itu ada karpet yang besarnya itu 60 hasta kali 60 hasta, gitu kan. Jadi ya kurang lebih mungkin 60 meteran kali 60 meter ya. Cukup besar. Dan itu sering Kisra buka kalau lagi musim salju, lagi dingin, kemudian dibuka itu, kalau dibuka seperti ada pohonnya, ada ruangannya. Jadi karpet yang sangat luar biasa dan tebal sekali, gitu kan. Ringkas cerita itu semua dikirim ke Madinah. Kata Sa'ad kirim ke Madinah. Kita nggak tahu membuat apa nih. Kirim aja ke Madinah. Waktu tiba di Madinah, dilihat kekayaan-kekayaan, gulang-gulang, emas-emas, sepatunya Kisra, baju-bajunya dari sutra, singgasananya, termasuk karpetnya. Kata Umar, sungguh mereka telah terpengaruh, terkelabui dengan dunia ini. Kata Umar begitu kan. Lalu waktu lihat gelangnya Kisra, Umar bin Khattab sempat ingat sabda Nabi kepada Suraka. Suraka ada di Madinah waktu itu. Kata Umar radhiyallahu anhu, coba panggil Suraka. Dipanggil Suraka. Lalu tidak dilihatkan dulu gelangnya Kisra. Kata Umar, wahai Suraka, apa yang Nabi SAW katakan kepadamu pada saat kau kejar dia bersama Abu Bakar menuju ke Madinah? Kata Suraka, Nabi SAW, kekasihku mengatakan, bagaimana pendapatmu wahai Suraka, kalau di kedua tanganmu ada gelangnya Kisra, gitu kan? Kata Umar, nih gelangnya Kisra sudah kita tundukkan dengan izin Allah. Pakai Suraka dan keliling Madinah. Sampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan kepadamu. Maka Suraka pun memakai tangannya sambil keliling, sambil angkat mengatakan, kekasihku Rasulullah telah bersabda, wahai Suraka, bagaimana kalau di kedua tanganmu ada gelangnya Kisra. Dan ini benar, wahai muslimin. Keliling Madinah menyampaikan semua itu. Sampai orang-orang banyak yang menangis karena melihat kebenaran apa yang Nabi SAW sampaikan. Tapi saya kembali tadi ke kisah kita. Kisra ini orang yang sangat diagungkan, gitu kan, punya kekayaan yang sangat banyak. Maka pada saat itu saya tidak kesambung ke kisah awalnya. Tapi yang jelas pada saat itu Sa'ad pun akhirnya, kita kembali ke pasukan aja ya. Saya tidak ingat tadi kenapa saya ceritakan masalah Kisra itu. Tapi yang jelas pada saat itu Sa'ad radhiyallahu anhu sudah menghadapkan pasukan dan berusaha untuk ya menginstruksikan kepada pasukan. Oh, ada hadis Nabi, maaf. Hadis Nabi tadi begini. Yang kata Nabi SAW, sekelompok dari umatku akan menaklukkan istana putih, istananya Kisra. Gitu kan? Ini tadi sebabnya kenapa saya ceritakan Kisra dengan gelangnya dan semuanya. Juga ada hadis lain yang berbunyi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la taftahanna isabatun min ummati kanza ali Kisra alladhi fil abyad. Akan ada sekelompok orang dari umatku yang akan menguasai harta kekayaan Kisra di istana putih.
Riwayat lain dikatakan, la taftahanna isabatun minal muslimin au minal mu'minin kanza ali Kisra alladhi fil abyad. Akan ada sekelompok dari orang mukmin atau orang muslim yang akan menguasai harta kekayaan Kisra di istana putihnya. Jadi karena ada berita ini, hadis ini, maka saat memotivasi para pasukannya pada saat itu, mengatakan bahwasanya Nabi SAW sudah menjanjikan buat kita. Dan belum pernah ada pasukan umat Islam yang sampai ke wilayah Persia ini. Baru kita. Berarti pastikanlah sabda Nabi itu akan benar. Kita pasti akan menang nih. Dan istana Kisra kita akan taklukkan. Berpeganglah pada hadis itu. Jadi saat memotivasi pasukannya dengan kalimat-kalimat seperti ini. Baik, ini kurang lebih strategi perang Sa'ad radhiyallahu anhu. Pada saat pasukan sudah berhadapan, maka Sa'ad pun akhirnya berkata kepada pasukannya, diinstruksikan pada saat itu. Sa'ad berkata sambil terselungkup ya, telungkup dia di atas dadanya, di atas sebuah gunung. Dia berpidato, mencoba menyampaikan, dan caranya pada saat itu, pada saat menyampaikan, ada orang yang dekat dengan dia, yang kurang lebih jaraknya bisa mendengar suara Sa'ad, berteriak dengan apa yang Sa'ad sampaikan, kemudian di bawah lagi yang lebih jauh, ada lagi yang menyampaikan, terus begitu sampai nanti tiba ke depannya Arif-Arif tadi itu. Gitu kan? Jadi apa yang Sa'ad sampaikan, pidato dari atas itu sampai ke bawah, karena suaranya nggak kedengar sampai ke bawah. Itu yang dilakukan. Maka diantara yang Sa'ad sampaikan adalah, dia mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang zat yang maha benar, yang hak tidak ada sekutu baginya, telah berfirman dalam kitabnya, surah Al-Anbiya ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh kami telah tulis dalam kitab Zabur, dan itu juga tertulis dalam Az-Zikr, Lauhil Mahfud, bahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Maka yakinlah kalian adalah hamba-hamba Allah yang saleh, dan dikuatkan dengan hadis Nabi SAW, kalian akan membebaskan, merebut kerajaan putihnya Kisra. Kemudian dia juga berkata, sesungguhnya ini adalah warisan kalian. Apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian kepada kalian, tidak usah ragu dengan masalah itu. Dia telah membolehkan kalian untuk mengambil, ya, menyerang wilayah ini sejak 3 tahun yang lalu. Artinya di sini sudah dari 3 tahun yang lalu Amir Mukminin mau masuk ke sini. Kalian boleh makan darinya, kalian memberi makan darinya, dan kalian boleh memerangi orang-orangnya. Kalian menghancurkan mereka bila mereka dalam keadaan kufur, dan menawan sampai hari ini dari apa yang kalian ingin tawan. Dan sesungguhnya kalian adalah pahlawan-pahlawan Allah di muka bumi. Maka telah datang kekuatan-kekuatan kalian ke wilayah ini, jangan kalian sia-siakan. Kurang lebih seperti itu maknanya yang disampaikan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu. Terus Sa'ad terus memotivasi ya para sahabat, para pasukannya, sampai dia mengatakan, aku telah mewakilkan kepada Khalid bin Arfatah sebagai wakilku, maka ikutilah dia. Maka mereka pun akhirnya mengikuti Khalid bin Arfatah. Kata Sa'ad, pada saat sudah selesai atau menjelang sholat duhur, jangan pernah menyerang sampai azan duhur, dan kalian sholat duhur. Setelah sholat duhur, maka dengarkanlah pecikan takbirku. Kalau aku takbir yang pertama, maka kalian juga ikut bertakbir. Saat takbir, orang yang dibawanya menyampaikan takbir, sana takbir, terdengar takbir, takbir semua serentak. 30.000 orang. Setelah itu, kalian tenang. Tunggu instruksi takbir saya yang kedua. Maka Sa'ad pun bertakbir setelah melihat pasukan musuh, sambil berdoa kepada Allah, lalu berkata, ya, Allahu Akbar yang kedua. Sampailah kepada orang yang kedua, orang yang dekat Sa'ad, lalu menyampaikan sampai ke pasukan. Semuanya takbir yang kedua. Kemudian Sa'ad melihat lagi ke arah musuh, sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan mengucapkan takbir yang ketiga. Dia rupanya ini secara manusiawi ingin melihat reaksi takbir kepada pasukan-pasukan musuh. Dan Sa'ad bisa melihat dari jarak jauh, mereka saling melihat satu sama yang lain, gitu kan? Artinya ini ada pengaruh kejiwaan terhadap takbir tersebut, karena 30.000 orang semua takbir. Maka Sa'ad berkata, saya akan takbir yang ketiga, dan pada saat selesai saya takbir yang ketiga, kuatkan tali-tali sendal kalian, gitu kan? Kuatkan pelana-pelana kuda kalian, bertawakallah kepada Tuhan kalian, dan seranglah musuh kalian dengan mengejar surga dari mereka. Maka takbirlah yang ketiga, Allahu Akbar, semua Allah Akbar, lalu pasukan semuanya memperbaiki sepatunya, sendalnya, dan ini ternyata punya efek juga, gitu kan? Musuh-musuh pada saat melihat 30.000 orang di hadapannya, walaupun jaraknya lumayan, gitu kan? Tapi ternyata mereka semua serentak dari kudanya, itu melihat ke arah sepatunya, karena instruksi pemimpin begitu.
kan? Jadi perbaikin sepatu kalian, gitu kan? Maka mereka semua tunduk. Yang lagi nih, musuh-musuh rupanya menangkap lain. Musuh-musuh menangkap berarti ada senjata-senjata di kaki-kaki mereka nih, gitu kan? Ada yang dirahasiakan, gitu kan? Padahal instruksi saat cuma begitu, suruh kuatkan sendal-sendal kalian, gitu kan? Kuatkan pelana-pelana kalian. Setelah itu mereka semua yang di atas kuda memposisikan pelananya, dipastikan kedua kakinya disentakkan supaya ketahuan kuat, gitu kan? Secara serentak, gitu kan? Maka ini sebuah hal pemandangan yang unik bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi pada saat itu semua pun memperhatikan. Saat melihat dari atas, kata Sa'ad, setelah takbir yang keempat, maka ujung tombak maju menyerang. Lalu beberapa saat setelah itu disusul oleh sayap kanan dan sayap kiri tanpa menunggu. Pada saat kalian sudah bertemu dengan musuh kalian, ucapkan dengan suara keras, la haula wala quwata illa billah. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Terus begitu. Maka akhirnya pasukan pun melakukan saat bertakbir yang keempat, Allahu Akbar, disampaikan Allahu Akbar, semuanya bertakbir, maka dilakukanlah ujung tombak maju. Kemudian sayap kanan, sayap kiri maju. Musuh pun mulai, ya ada yang maju beberapa dan terjadi di kancah peperangan. Ributlah, terjadi kecamuklah peperangan pada saat itu. Mereka begitu mengucapkan, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, maka di dalam buku-buku sejarah dikatakan mereka menebas musuh-musuh mereka seperti membunuh, ya, sehingga musuh mereka berjatuhan seperti lalat-lalat yang jatuh, gitu kan, bertebaran jatuh karena semangat yang besar. Orang-orang muslim ingin mencari kematian karena saat mengatakan kejarlah surga dari musuh-musuh kalian, sementara musuh-musuh mereka itu berharap bisa selamat karena mereka menerima gaji dari itu. Beda, pasukan kafir berbeda, gitu kan. Maka pada saat itu pun mereka menyerang. Lalu Sa'ad radhiyallahu anhu memerintahkan pada saat itu ujung ekor untuk jalan maju ke depan. Terus maju saja dengan sentakan-sentakan kaki mereka sambil bertakbir, sambil melantunkan ayat-ayat surah Al-Anfal. Maka jalanlah pasukan yang di belakang ini. Nah, ternyata jalannya pasukan ekor ini dengan tenang, sementara kancah peperangan berkecamuk. Ini tidak biasa terjadi dalam peperangan. Biasanya kalau lagi berkecamuk pun pasukan dari belakang juga menyerang dengan cepat. Ini enggak. Memang sengaja begitu, dan oleh Sa'ad disuruh melebur. Jadi tadinya pasukan ekor itu kotak misalnya, maka disuruh memanjang ke samping oleh Sa'ad radhiyallahu anhu, lalu mereka disuruh jalan dengan perang, dengan tenang, sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Oleh musuh, ternyata Rustum di bagian belakang menyaksikan kejadian tersebut, dan melihat kalau ini adalah strategi perang yang belum pernah mereka tahu sebelumnya, dan ini memang sangat luar biasa. Musuh-musuh pada saat melihat ada pasukan yang melebar, yang itu, datang dari belakang, tidak menyerang, maka dengan jalannya mereka pelan itu, dan di bagian belakang tidak kelihatan lagi. Kayak misalnya jemaah seperti ini, saya kalau duduk melantai, saya mungkin tidak bisa lihat ikhwah yang di belakang sekali. Kesannya begitu ya. Jadi dengan jalannya pelan, berarti biasanya pasukan kalau jalan pelan itu karena terlalu banyak jumlahnya, gitu kan. Terlalu banyak. Pasukan kalau banyak jumlahnya, maka jalannya pelan, tidak bisa semuanya serentak lari, gitu kan. Maka mereka mengira bahwasanya pasukan ini sangat banyak, bukan lagi 30.000 seperti yang diinstruksikan. Ringkas cerita adalah setelah 3 hari peperangan, 4 hari tepatnya terjadi peperangan, pasukan muslimin mendapatkan kemenangan. Ya. Dan pada saat itu Rustum pun sendiri terbunuh, ya, terbunuh di tangan kaum muslimin. Setelah itu kaum muslimin sempat tentu ada yang mati syahid, kalau tidak salah dalam sejarah disebutkan sekitar 25% dari kekuatan muslimin. Jadi dari 30.000 itu seperempatnya meninggal dunia, gitu kan? Itu habis semuanya, memang terbunuh, mati syahid semuanya. Dan para ahli sejarah mengatakan ada 2 peperangan yang paling banyak korban kaum muslimin, itu adalah Balat Syuhada. Ini nanti ada bahasan tentu di waktu lain ya. Balat Syuhada ini peperangan waktu muslimin dari Spanyol menyerang ke wilayah Perancis, gitu kan? Kemudian di perang Qadisiyah, tapi mereka matinya mati syahid, gitu kan? Lalu di sini di buku ini disebutkan perang ini dicatat dalam sejarah Persia, dicatat dalam sejarah dunia, para sejarah-sejarah dunia mengangkatnya, dan mereka mengakui kekuatan muslimin pada saat itu karena belum pernah ada di antara mereka yang bisa memenangkan peperangan dan mengatur strategi seperti itu. Termasuk Timur Leng dan Napoleon, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding mereka, tapi sebagian orang ahli sejarah barat berusaha untuk menyembunyikan tentang emasnya kaum muslimin ini. Padahal sebenarnya mereka punya kekuatan tersendiri. Ringkas cerita adalah Sa'ad pun mengirim surat. Daripada saat itu salah satu strategi juga yang diatur oleh Sa'ad. Sa'ad punya setiap hari ada 2 orang yang menuju ke Madinah, membawa informasi kepada Umar bin Khattab. Wahai Amir Mu'minin, begini terjadi. Lalu dia balik lagi ke pasukan perang.
begitu balik dua orang ini, begitu mereka tiba di Madinah, ada yang nyusul lagi besoknya, nanti dibalik, terus begitu. Setiap hari ada dua orang yang menyampaikan informasi kepada Umar, sehingga Umar tahu betul ya tentang masalah keadaan peperangan. Saat waktu itu, waktu kancah peperangan lagi berkecamuk, sempat menyebutkan bahwasanya ada jumlah muslimin yang terbunuh cukup banyak, gitu kan. Maka sekarang pasukan sudah tidak utuh lagi 30.000. Apa saran Anda? Maka Umar bin Khattab mengirim surat kepada pasukan yang telah memenangkan peperangan di Yarmuk. Ya, pasukan tadi ada Khalid bin Walid, ada Amr bin As di sana yang sudah memenangkan wilayah Syam, itu untuk menarik pasukan. Sebagian pasukan mereka di antara yang dikirim, ditarik dari sana adalah seorang sahabat yang mulia, yang paling pemberani, sangat luar biasa, namanya Qa'qa' bin Amir At-Tamimi. Ini nanti akan ada bahasan sendiri tentang beliau insyaAllah. Qa'qa' ini orang yang sangat kuat secara fisik dan pemberani, dan juga punya strategi perang. Salah satu strategi perang yang dipasang oleh Qa'qa' ini, gitu kan, ternyata pasukan Persia, Qa'qa' ini sempat tiba sebelum pasukan Rustum dikalahkan. Salah satu yang Qa'qa' temukan adalah, ditanya waktu dia datang, apa yang mengganggu kalian? Kata pasukan muslimin, 3 hari kami berperang, 4 hari. Hari keempat mereka kalah semua akhirnya. Di 3 hari pertama, unta-unta kami takut dengan gajah-gajah mereka. Jadi unta-unta dari Jazirah Arab ini tidak pernah lihat gajah. Dan gajah lebih besar. Dan gajah ini menyerang dengan gadingnya dan dengan mulutnya, gitu kan, dengan hidungnya. Maka ini, kita tidak bisa kalahkan. Dan unta-unta kami lari. Qa'qa' mengatur sebuah strategi yang unik. Dia bilang, kalau begitu, kita buat juga gajah-gajah mereka takut. Kata mereka, bagaimana caranya? Qa'qa' bilang, saya akan buat unta memiliki 2 kepala. Gitu kan. Maka dia mengambil sabuk-sabuk pedang, gitu kan, dibuat sama dia sabuk pedang, disuruh ikutin, kemudian di ujung sabuk pedangnya diikat di kekangan mulutnya unta dari belakang, di atasnya diikat imamah-imamah mereka, gitu kan, yang dibuat sedemikian rupa seperti kepala. Jadi kesannya kayak ada 2 kepala, unta itu kepala satu dan kepala di atas, gitu kan. Orang-orang biasa, orang di medan perang pikir ini berhasil atau enggak ya, tapi dicoba. Lalu Qa'qa' mengatakan, coba majukan 100 ekor unta, diikuti dengan 100 ekor unta seterusnya, dan khusus untuk mendekati pasukan-pasukan gajah saja. Ternyata betul, setelah unta-unta ini mendekat, gitu kan, dengan model seperti itu, gajah-gajah mereka lari, gitu kan. Gajah-gajah mereka ini disebutkan dalam riwayat, maka gajah-gajah mereka bubar, pada lari muncul ke belakang, dan gajah ini rupanya punya satu, jadi setiap pasukan gajah itu ada di depannya pimpinan gajah. Gajah ini biasa warnanya berwarna putih. Gajah ini kemana, yang lainnya ikut. Dan ini memang dari kisah Abraha juga pernah seperti itu di pasukan Yaman. Memang begitu rupanya cara mengatur pasukan gajah. Ternyata yang gajah putih ini ketakutan, maka dia balik mengarah ke pasukan Rustum, gitu kan. Maka yang lainnya pun ikut, gajah-gajah yang lain, maka banyak pasukan Persia yang terinjak-injak oleh gajah mereka sendiri. Pada saat itu terjadi begitu. Sampai akhirnya mereka berhasil tembus ke Rustum, dan akhirnya Rustum pun terbunuh pada saat itu. Setelah itu surat sampai ke Umar, dan saat minta saran bagaimana kira-kira apa yang harus kita lakukan. Kata Umar, bertawakallah kepada Allah, seranglah Madain, ibu kotanya taklukkan, gitu kan. Nah kebetulan pada saat itu teman-teman sekalian, Madain ini wilayah yang antara wilayah yang sudah dikuasai oleh Sa'ad dengan Madain ibu kota itu ada sebuah sungai yang besar. Sungai ini dalamnya sekitar 6 meter, kalau dalam buku disebutkan seperti itu, sekitar 6 meter. Lebarnya itu sangat lebar, mendekati semi seperti sebuah lautan, gitu kan, jadi sangat besar. Dan airnya sangat deras, saking derasnya sampai airnya berbusa-busa, dikatakan begitu, sangat deras. Maka Sa'ad pun bingung, harus bagaimana sekarang? Kapal-kapal, biasanya di situ banyak kapal, sudah diambil semua oleh pasukan Persia yang sempat melarikan diri ke Madain, ke seberang ke ibu kotanya, di istananya Kisra, istana putih itu sudah membawa semua kapal-kapal. Sebagian mereka bakar, tidak ada lagi jalan untuk pindah. Saat sempat tinggal 3 hari di situ, apa yang harus dilakukan? Umar bin Khattab sudah suruh melangkah. Dia berdoa kepada Allah SWT, lalu Allah memberikan dia mimpi. Saat mimpi, dia membawa pasukannya menyeberangi sungai itu dengan kuda-kuda dan unta-unta mereka. Maka pada saat itu Sa'ad pun bangun, habis sholat subuh dia yakin dengan mimpinya. Dan ini kalau yang pegang buku bisa melihat ya, di halaman 474 ya. Bagaimana di situ dikatakan penyeberangan sungai yang tidak tertandingi dalam sejarah.
Maka saat pun mengatakan, wahai muslimin, ketahuilah janji Nabi SAW, janji Allah dan janji Nabi Muhammad SAW tidak mungkin salah. Kita akan memenangkan peperangan ini. Dan di belakang kalian sudah aman, nggak ada lagi serangan, kita sudah menang. Tinggal di depan kalian, ini ibu kotanya, ini yang Nabi SAW janjikan. Maka saya sudah berazam untuk menurunkan pasukan kita kuda di sungai ini. Sungai itu airnya deras sekali, ya sampai berbusa-busa. Jadi sudah jelas karena kerasnya air itu gitu. Maka mereka mengatakan, silahkan. Kata Salman Al-Farisi, sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang ikut pada saat itu, kami pun melihat Sa'ad pada saat itu dengan keberaniannya, lalu berkata, saya akan bertakbir dan semuanya turun, serentak. Belum pernah dalam sejarah unta ini nggak bisa berenang, beda dengan kuda. Kuda mungkin masih bisa kadang-kadang melewati air. Kalau unta ini bisa dikatakan tidak pernah, kena hewan di padang pasir. Tapi mayoritas pasukan Sa'ad dari pasukan unta, bukan kuda. Maka mereka pun akhirnya turun. Pada saat unta-unta ini turunlah serentak pasukan tersebut dengan 30.000 orang tadi. Sekitar 20.000 sekian karena sudah mati bagian besar. Turun, maka mereka membentuk merapat satu sama yang lain dan mereka turun. Dan unta-unta ini mulai menggerakkan kakinya seperti berenang sampai akhirnya ke seluruh pasukan Sa'ad turun di sungai. Dan saking ramainya sungai tersebut sampai-sampai dikatakan bahwasanya penuh dengan pasukan, dan dari benteng Madain, ibu kota Persia waktu itu, mereka bisa lihat, jadi sungai itu di bawah gitu. Saat sambil berkata, nasta'inu billah, kita harus meminta tolong kepada Allah, wa natawakkal alaih, dan kita bertawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kami cukuplah Allah menjadi penolong kita dan juga sebaik-baik tempat bersandar. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali milik Allah, zat yang maha tinggi dan maha agung. Lalu disuruh pasukannya mengucapkan semua kalimat tersebut. Sehingga mereka sambil mengucapkan. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, kata Sa'ad, santailah kalian, jalan saja seperti biasa. Maka mereka pun saling ngobrol-ngobrol satu sama yang lain. Jadi satu sama lain saling ngobrol sambil jalan. Jadi mereka tidak terbawa dengan ketegangan air yang sedang masuk di arus. Semua mereka terbasahkan bagian kaki sampai ke paha mereka dan tidak tersentuh badannya. Sampai seseorang di antara mereka berbicara tentang bagaimana kalau dia pulang nanti ke Madinah. Gitu kan. Jadi sudah biasa saja. Ternyata sambil mereka bicara santai ini juga punya efek yang besar. Mereka tidak tegang dan juga dengan keyakinan tadi Allah akan bantu, pasukan musuh melihat. Maka orang-orang Persia sempat mengucapkan kalimat Diwan Amit, yang dikatakan bahwasanya ini yang kalian lawan bukan manusia tapi pasukan dari jin. Maka mereka pun akhirnya lari meninggalkan istana-istana tersebut karena ternyata seluruh pasukan tersebut semuanya berhasil lewat. Cuma ada satu orang yang dikatakan dalam buku ini dari kabilah Barik yang bernama Gargada, yang sempat kudanya karena basah itu sempat mengepas kepalanya dan airnya kena ke wajah yang terpecik, dia sempat jatuh. Tapi Kakak sempat datang, kemudian menahan dengan satu tangan lalu menaikkannya ke kudanya kembali, gitu kan. Dan sempat orang yang melihat mengatakan, wahai Kakak, kamu luar biasa, Allah berikan kekuatan sampai-sampai tidak ada lagi wanita mungkin yang bisa melahirkan orang seperti kamu. Bisa menahan satu orang dengan kuatnya deras air dengan satu tangannya, gitu kan. Kemudian dinaikkan kembali ke kudanya. Setelah itu akhirnya yang terjadi, mereka semua pasukan ini meninggalkan Madain. Pintu gerbangnya pun kosong, terbuka. Dan Yazdajar karena ketakutan waktu itu, antara pintu gerbang Madain dengan istananya Yazdajar, istana putih itu masih ada 3 km sebenarnya. Tapi karena takutnya, dikatakan dalam beberapa riwayat, maka dia pun kabur dengan cara turun dari jendela belakang istananya, dan diikutin oleh 1000 juru masak, 1000 pawang singa dan 1000 pawang raja wali. Habis semua nih, gak ada gunanya sudah. Lari semuanya akhirnya. Dan pada saat mereka pergi meninggalkan, maka akhirnya pasukan muslimin masuk. Dan masuklah beberapa orang saja, segelintir dari sahabat Nabi, diantaranya Sa'ad, gitu kan? Salman, Bilal, radhiyallahu anhu, sedikit dari mereka. Seperti sabda Nabi SAW, usbatun min ashabi, segelintir dari sahabatku akan masuk menaklukkan istana putih. Maka Sa'ad pun masuk sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya saya baca dulu dalam Tarikh Tabari disebutkan, di sini disebutkan begitu ya. Ujung tombak pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Asim berhasil menyusul ekor-ekor kaum Majusi. Jadi sempat pada saat itu masuk ya, Sa'ad dan Salman serta Bilal masuk ke istana, pasukan muslimin sempat mengejar pasukan-pasukan yang lari dan sempat mengejar mereka. Di antara pasukan ya, Persia ada yang sempat berdiam di situ
karena berusaha menahan muslimin supaya pasukan yang lain selamat gitu. Maka pada saat muslimin dekat, dia coba cambuk kudanya, nggak bisa. Dia sempat tarik kudanya, nggak mau lari gitu kan. Kata dalam sejarah ini dikatakan sampai kuda-kuda Persia pun ketakutan melihat kaum muslimin. Sampai akhirnya datanglah seseorang dari kaum muslimin yang dari kabilah Thaqif yang bernama Adi bin Tarif yang akhirnya membunuh orang Persia tersebut, memenggal lehernya dan mengambil apa yang ada padanya. Saat masuk ke istana Kisra sambil membaca, waktu masuk di aula tempat pertemuannya yang ada singgasananya, yang ada karpetnya, ada perhiasan-perhiasan, membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surah Ad-Dukhan ayat 25 sampai 28. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Yang kurang lebih artinya, berapa banyak taman-taman dan mata-mata air yang mereka tinggalkan, juga kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmatin di sana. Demikianlah kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Lalu kemudian dikatakan saat pun masuk dan terus beliau mengekspansi wilayah Persia sampai tahun 20 Hijriah. Sudah masuk duhur? Ya? 1 menit lagi. Baik. Dikatakan di sini penaklukan Sa'ad radhiyallahu anhu terhadap negeri-negeri tersebut terus berkesinambungan sampai saat meruntuhkan semua wilayah-wilayah Irak secara keseluruhan, kemudian Azerbaijan, Al-Jazira, kemudian Armenia, wilayah Turki yang berbatasan dengan Iran, semuanya ditaklukkan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu. Sampai Umar pun bertanya, ya, mungkin habis duhur kita masih lanjutkan sebentar, ada beberapa poin yang belum selesai. Umar bin Khattab berkata, dan saya tutup dengan perkataan ini. Kata Umar radhiyallahu anhu waktu menanyakan kepada salah satu kesatria Yaman, tadi Amr ibn Ma'di Karib, ya, yang tadi bersama dengan Tulaiha yang pergi menyerang 70.000 pasukan itu, bertanya tentang Sa'ad. Maka Amr berkata, seorang laki-laki yang tawadhu dalam tendahnya, seorang Arab dengan pakaiannya, seorang singa di dalam sarangnya, berlaku adil dalam menetapkan perkara, membagi dengan sama dan membawa pasukan sampai jauh menembus tempat-tempat musuh. Dia mengasihi kami layaknya seorang ibu yang baik, dia menyampaikan hak kami kepada kami dengan sangat teliti. Allahu alam. Insyaallah kita lanjut sebentar dengan beberapa fadilah atau manaqib Sa'ad yang belum selesai, kemudian kita buka sesi tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya ingatkan kembali tadi masalah manaqib Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau pertama 10 orang yang pertama masuk Islam, 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang kedua, yang ketiga turunnya surah Al-Ankabut ayat 8 waktu ibunya mogok makan dan akhirnya dia tetap dalam Islamnya. Yang keempat, paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya, karena ayah Sa'ad saudara dengan ibu Nabi SAW, artinya punya hubungan kerabat. Yang kelima, beliau termasuk orang yang didoakan oleh Nabi SAW dengan dua doa yang mulia. Yang pertama, agar doa beliau agar beliau disembuhkan pada saat sudah akan atau sakit keras di Mekah. Dan tadi keluar hadis Bukhari tentang masalah wasiat sepertiga harta. Kemudian juga didoakan agar mustajab doa. Dan ini sudah saya jelaskan tadi beberapa contohnya. Poin atau kelebihan yang kelima, penjaga Nabi Muhammad SAW yang juga tadi sudah saya sampaikan. Yang keenam tadi penjaga Nabi, ya. Yang ketujuh, menghadiri semua peperangan Nabi SAW. Yang kedelapan, anak panah beliau tidak pernah meleset. Kemudian yang kesembilan, perannya di perang Badar, termasuk dalam mendoakan dan untuk mengentuk kehancuran musuh-musuh Allah. Juga perannya di perang Uhud pada saat melepaskan anak-anak panah ke arah musuh-musuh. Kemudian yang ke-9 itu perannya di Badar. Yang ke-10 saat sempat melihat malaikat di perang di perang Uhud. Kemudian ke-11 pahlawan di pembebasan Persia. Dan ini tadi terakhir yang kita bahas. Poin ke-11. Dan yang terakhir tadi bagaimana pasukan muslimin
berhasil menyeberangi sungai dan juga akhirnya menembus Istana Putih Kisra. Salah satu yang menarik dari perkataan Sa'ad juga, pada saat pasukannya sedang menyeberangi sungai, dia mengatakan, cukuplah Allah bagi kami, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, dia sebaik-baik penolong, demi Allah, Allah akan menolong wali-walinya. Jadi sambil teriak dengan suara keras, beliau di atas tunggangannya, beliau pun berteriak, memotivasi para sahabat yang sedang berjihad, Allah akan memenangkan agamanya, Allah akan mengalahkan musuhnya, selama dalam pasukan tidak ada dosa dan kezaliman, yang akan mengalahkan kebaikan-kebaikan. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang mendengarkan statement Sa'ad menjawab sambil berkata, Islam ini adalah agama yang baru, yang belum ada agama seperti ini sebelumnya. Maksudnya ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi sekalipun dia baru, demi Allah, lautan telah ditundukkan bagi kaum muslimin, sebagaimana daratan telah dimudahkan bagi mereka. Karena waktu itu Salman menyaksikan sendiri pasukan-pasukan muslimin sedang melewati sungai tadi. Demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, kata Salman radhiyallahu anhu, mereka pasti keluar darinya dengan berbondong-bondong, sebagaimana mereka masuk ke dalamnya dengan berbondong-bondong, tidak seekor kuda pun yang terlepas tali kekangnya dari mulutnya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kita masuk ke manaqib yang selanjutnya, kelebihan Sa'ad yang selanjutnya adalah poin ke-12, beliau termasuk ahli syura dari 6 orang yang telah dikumpulkan oleh Umar bin Khattab untuk memilih kandidat khalifah. Ini sudah kita sebutkan juga dari bahasan tentang Uthman, kemudian Ali, Talha, Zubair. Ini semua sudah kita sebutkan karena mereka memang termasuk kandidat-kandidat pada saat itu, termasuk Sa'ad. Dan ada satu statement yang menarik di sini. Beliau bukan cuma sekedar menjadi kandidat pada saat itu, tapi beliau juga dikatakan oleh Umar pada saat mereka mau masuk ke dalam ruangan, Abdurrahman menjadi pemimpin dalam syurah ini. 6 orang sahabat, Uthman, Ali, Talha, Zubair, ya, Sa'ad dan Abdurrahman, gitu kan? Ke-6 orang ini Abdurrahman pemimpinnya. Dan kalau Sa'ad yang terpilih, berarti Sa'adlah khalifahnya. Jadi di sini ada isyarat dari Umar radhiyallahu anhu, kalau kalian prioritaskan pilih Sa'ad. Padahal waktu itu ada Uthman, ada Ali. Ya. Jadi Sa'ad di sini ditunjuk langsung oleh Umar, tapi itu pun Umar cuma memberikan saran, mengatakan kalau Sa'ad kalian pilih maka tepat. Tapi siapapun yang terpilih selain Sa'ad, maka jangan pernah melepaskan diri untuk menjadikan Sa'ad sebagai penasehatnya, karena dia sebaik-baik penasehat. Jadi ini termasuk kelebihan atau manaqib yang ke-12, karena beliau termasuk 6 orang ahli syura dan juga kandidat khalifah pada saat itu. Yang ke-13, beliau terkenal sekali menghindarkan dirinya dengan fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini adalah pada saat terjadi perang antara sahabat. Beliau termasuk sahabat yang tidak pernah hadir di perang Jamal, ya. Perang antara Ali sama Aisyah. Tidak pernah hadir di Siffin, perang antara Ali sama Muawiyah. Tidak pernah menghadiri semua peperangan yang terjadi antara muslim sama muslim. Beliau menghindari semua itu. Bahkan beliau menghindari semua yang berhubungan dengan perebutan khilafah. Setelah terbunuhnya Ali radhiyallahu anhu, orang banyak berebut khilafah. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu termasuk kandidat yang kuat. Karena dia pada saat itu salah satu dari 6 orang yang disuruh oleh Umar untuk dipilih menjadi khalifah. Tapi beliau tidak ikut-ikutan memperebutkan hal tersebut. Dikatakan oleh penulis buku di sini, ketika fitnah terjadi di antara para sahabat Nabi SAW, Sa'ad radhiyallahu anhu menjauh darinya. Dia berkata, aku tidak mengklaim bahwa dengan bajuku ini aku lebih berhak atas khilafah. Aku telah berjihad sementara aku adalah orang yang paling banyak mengenal jihad. Aku tidak menyesali diri jika seseorang laki-laki yang lebih baik dari aku, karena aku tahu dia pasti lebih baik daripada aku. Aku tidak akan berperang hingga mereka membawa sebuah pedang yang mempunyai 2 mata dan 1 lidah. Lalu ia berkata, ini mukmin atau ini kafir. Artinya dia tidak mau ikut-ikutan dalam fitnah yang terjadi di antara para sahabat.
Kemudian Ali bin Zaid dari Hasan juga berkata, ketika fitnah terjadi orang-orang bertanya siapa sahabat yang terbaik. Karena sahabat ada yang menjadi dua kubu, ada yang bersama Ali, ada yang bersama Muawiyah pada saat itu. Umumnya semua ikut, gitu kan. Tapi saat melepaskan diri, maka pada saat selesai semua fitnah itu, orang-orang banyak bertanya, siapa sahabat yang paling baik nih? Sahabat Nabi yang sekarang masih hidup. Maka serentak seluruh wilayah Islam pada saat itu menyebutkan Sa'ad ibn Malik. Karena dia sama sekali tidak ikut-ikut. Kemudian juga disebutkan Umar ibn Sa'ad, anaknya beliau bernama Umar. Dia berkata bahwasanya Amir, ya, bahwa dari Umar bin Sa'ad dari ayahnya, bahwasanya Amir anaknya datang kepadanya. Dia berkata, anakku, apakah engkau memintaku menjadi kepala fitnah? Jadi anaknya Sa'ad sempat berkata, wahai ayah, kenapa engkau tidak ikut-ikutan? Gitu kan? Mungkin kau bisa menjadi penengah, menjadi pelurus. Kata Sa'ad, wahai anakku, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai kepala fitnah? Demi Allah, sampai aku diberi sebilah pedang. Jika aku gunakan untuk menebas seorang muslim, maka ia tidak mempan. Artinya, percuma, kalau aku pun diberikan sebuah pedang, aku tidak akan pakai untuk berperang. Jika aku gunakan untuk menebas orang kafir, maka ia akan membunuhnya. Maka kalau pedang itu dikasih untuk memerangi orang kafir, aku akan membunuhnya. Karena aku telah mendengar sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbul ghaniyul hafiyul taqi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang selalu merasa cukup, yang tersembunyi, tidak banyak dikenal oleh orang, artinya tidak ikut-ikutan mencari-cari kedudukan, dan juga orang yang bertakwa. Kemudian juga dikatakan dalam buku ini masih dijelaskan masalah fitnah, saat menyingkir dari fitnah sehingga meraih keutamaan yang sangat besar. Di antaranya Imam Az-Zahabi mengatakan rahimahullah, saat menjauh dari fitnah, dia tidak pernah ikut dalam perang Jamal, tidak pernah ikut dalam Siffin, tidak pernah ikut dalam tahkim, bahkan memerangi Khawarij saja dia tidak ikut-ikutan. Padahal dia kapabel sekali untuk menjadi khalifah. Kedudukannya agung, semoga Allah meridainya. Jadi memang beliau punya kedudukan yang luar biasa. Ya. Beliau menyelamatkan diri dari fitnah itu. Kemudian selanjutnya yang ke-14 adalah zuhud. Beliau terkenal juga dengan zuhudnya. Zuhud artinya mendahulukan akhirat dari dunia. Seperti kalau lagi azan, kemudian ada orang lagi aktivitas, maka dia meninggalkan pekerjaannya untuk sholat misalnya. Maka itu dikatakan zuhud. Ada orang ingin menabung dengan ingin bersedekah. Ada orang yang minta, maka dia bersedekah. Maka ini namanya zuhud. Mendahulukan akhirat dari dunia. Ada pemahaman keliru di tengah-tengah masyarakat kita, dianggap zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini keliru. Sehingga mereka menggunakan baju yang kotor, mereka memakan roti yang kering. Ini semua tidak benar. Bukan ini definisi zuhud. Makanya kita temukan sahabat-sahabat yang dianggap pemimpin zuhud. Seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Mereka orang-orang yang mampu. Mereka punya kemampuan secara finansial. Tapi mereka selalu mendahulukan akhirat dari dunia. Dikatakan dalam buku ini zuhud Sa'ad, ya, terhadap kepemimpinan. Jadi dia dimasukkan dalam masalah itu. Disebutkan bahwasanya Sa'ad pernah ditawarkan oleh beberapa orang untuk menjadi khalifah. Maka Sa'ad pun ya, didatangi juga oleh anaknya sendiri yang bernama Umar sambil berkata, wahai ayah, apakah engkau rela menjadi seorang yang tinggal di pedalaman? Karena pada saat terjadi fitnah, Sa'ad sempat tinggal jauh dari luar kota Madinah. Kemudian beliau mengembala kambing. Orang-orang yang lain semua sahabat lagi di Madinah. Ada yang coba meredam fitnah, ada yang terkena fitnah. Jadi luar biasa gitu. Maka Sa'ad pun menyendiri lalu mengembala kambing, gak ikut-ikutan. Anaknya berkata, wahai ayahku, apakah engkau rela menjadi seorang yang tinggal di pedalaman mengurus domba-domba? Sedangkan di Madinah orang-orang berebut kekuasaan. Maka Sa'ad memukul dada anaknya, maksudnya menepuknya sambil berkata, diamlah wahai anakku. Aku telah mendengarkan sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Inna Allah yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya, punya kekayaan dan suka bersedekah, serta khafi, suka menyembunyikan amal-amal solehnya atau tidak ikut-ikutan dengan orang-orang yang ramai. Ini termasuk masuk dalam bab, dan hadis ini juga sering dipakai oleh para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim tentunya, hadis sahih, masuk dalam bab zuhud, dan hadis ini selalu dipakai oleh para ulama-ulama untuk berpegang pentingnya menyatukan antara ketakwaan, patuh pada Allah, kekayaan yang suka disedekahkan, dan sukanya menyembunyikan amal soleh dan tidak ikut-ikut fitnah. Dan ini keluar diriwayatkan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Sa'ad juga membela saudara-saudaranya
Ya, pada saat itu, kalaupun misalnya ditanya, beliau tidak ikut-ikutan fitnah, tapi beliau membela saudara-saudaranya, gitu kan. Di antaranya ini apa namanya, setelah zuhud ya, setelah manakib yang ke-14, kelebihan yang ke-14, kelebihan yang ke-15, beliau membela saudara-saudaranya yang dianggap benar. Dan pada saat itu, Sa'ad radhiyallahu anhu memang mengeluarkan statement tentang benarnya perilaku Ali radhiyallahu anhu. Dan ini sudah kita jelaskan pada saat Ali, di zaman menjelaskan Ali radhiyallahu anhu bagaimana Ali memang dalam posisi yang benar. Pada saat terjadi perang Jamal, pada saat terjadi perang Siffin, antara Ali radhiyallahu anhu dengan Aisyah radhiyallahu anha, dengan antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah. Dan ini memang Ali dalam posisi benar pada saat itu. Dan sudah saya jelaskan panjang lebar riwayatnya. Tapi saat termasuk orang yang membela Ali pada saat itu cuma tidak ikut-ikutan perang. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Qais bin Abi Azim, ini salah satu tabi'in rahimahullah, berkata, aku berada di Madinah, ketika itu aku sedang berkeliling di pasar. Aku tiba di batu-batu yang berminyak, maksudnya penjual-penjual minyak yang sedang berkumpul. Aku melihat orang-orang berkerumun di sekitar seorang pengendara kuda. Dan di atas punggung kuda itu ada seseorang yang mencaci maki Ali radhiyallahu anhu. Sementara orang-orang berdiri mengelilinginya dan mendengarkan apa yang sedang orang itu sampaikan. Tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas lewat. Lalu Sa'ad mengatakan kepada saya, siapa orang ini dan dia lagi ngomong apa? Maka saya berkata, orang itu sedang mencela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Lalu Sa'ad melangkah maju. Orang-orang minggir memberinya jalan sampai Sa'ad berdiri di depan laki-laki tersebut dan berkata, wahai orang ini, atas dasar apa engkau mencaci Ali bin Abi Thalib? Bukankah Ali adalah orang pertama yang masuk Islam? Bukankah dia orang pertama yang sholat bersama Rasulullah SAW? Bukankah dia orang yang paling zuhud? Bukankah dia orang yang paling berilmu? Bukankah dia menantu Rasulullah SAW, suami dari putrinya? Bukankah dia pemegang panji Rasulullah SAW dalam peperangan beliau? Kemudian saat menghadap kiblat dan berdoa mengatakan, ya Allah, sesungguhnya orang ini telah mencela salah satu dari walimu. Maka jangan engkau bubarkan kumpulan ini sampai engkau perlihatkan kekuasaanmu. Maka kata Qais yang meriwayatkan kisah ini, demi Allah, kami belum bubar hingga kedua kaki kuda orang tersebut terbenam dan orang itu terpelanting. Kepalanya membentur batu dan akhirnya pecah sehingga otaknya kelihatan dan dia mati seketika. Jadi ini riwayat yang menjelaskan bagaimana perilaku Sa'ad yang membela sahabat yang dianggap benar oleh beliau pada saat itu. Juga ada poin selanjutnya, kesabaran Sa'ad. Bagaimana Sa'ad sangat sabar dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini. Di antaranya riwayat pada saat akhir hidup beliau sempat buta matanya di Mekah. Dan orang-orang pun banyak berbondong-bondong mendatangi di akhir hidupnya. Banyak meminta didoakan dan Sa'ad doakan, dan kita sudah bilang Sa'ad adalah mustajab doa. Maka orang-orang pun pada datang minta didoain. Sampai akhirnya datang seseorang kepadanya berkata, wahai Sa'ad, ya, tepatnya ini Abdullah bin Sa'id rahimahullah, seorang tabi'in, berkata, aku mendatangi Sa'ad dan pada saat itu aku masih belia, masih belasan tahun, dan kebetulan dia hafal Quran, Abdullah bin Sa'id, dan suaranya bagus termasuk qari Mekah. Maka aku pun memperkenalkan diri kepadanya. Lalu kemudian Sa'ad berkata, engkaukah qari'nya orang-orang Mekah? Maka aku menjawab benar. Lalu dia menyebutkan kisah dan akhirnya maksudnya dia menceritakanlah kisahnya dia, bagaimana dia hafal Quran dan seterusnya. Kemudian pada saat itu aku berkata kepadanya, paman. Jadi Abdullah bin Sa'id ini berkata kepada Sa'ad, paman, engkau mendoakan orang-orang sampai orang-orang itu selesai dari permasalahannya. Mengapa engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri sehingga Allah mengembalikan penglihatanmu? Maka Sa'ad tersenyum lalu berkata, anakku, ketetapan Allah atasku lebih baik daripada penglihatanku. Artinya, kalau Allah sudah tentukan yang seperti ini, ya sudah. Berarti ini pasti yang terbaik buat aku. Maka aku akan pasti menerimanya. Aku pasti akan menerimanya. Dan ini bentuk kesabaran dari Sa'ad radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir adalah kematian beliau, ya, sebagai penutup seperti biasa. Maka di akhir hidup beliau radhiyallahu anhu, beliau meninggal dunia dalam kondisi buta matanya, dan ulama mengatakan beliau telah tersatukan di dalam dirinya beberapa poin. Yang pertama, beliau mati sebagai sahabat Nabi, kemudian juga sebagai mujahid yang cukup banyak, ya, menghadapi kiprah di kancah peperangan. Kemudian juga beliau meninggal dalam kondisi buta matanya. Dan ada sebuah hadis Bukhari yang berbunyi, tidak ada seorang hamba yang aku ambil kedua matanya, penglihatannya, kemudian dia sabar, kecuali akan balas dengan dia surga. Jadi hampir semua permasalahan yang berhubungan dengan surga direbut oleh Sa'ad.
dia pernah ikut berjihad. Dan kata Nabi SAW, dua telapak kaki yang tersentuh dengan debu medan perang, dalam hadis riwayat Muslim, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Dalam hadis yang lain dikatakan, orang kafir yang terbunuh oleh seorang mukmin di kancah peperangan tidak akan bersatu dengan mukmin yang membunuhnya. Artinya dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Maka ini juga fadilah, ikut jihad. Dia sebagai sahabat Nabi, semua peperangan bersama Nabi diikuti sallallahu alaihi wasallam, dapat jaminan surga dan juga meninggal dalam kondisi buta, sementara buta ini adalah balasan surga juga bagi orang yang mengalaminya kalau dia bersabar. Mus'ab bin Sa'ad rahimahullah ini seorang tabi'in, anaknya Sa'ad, ya, lahir di zaman Umar bin Khattab. Ia berkata, pada saat ayahku menghadapi kematian, kepalanya berada di pangkuanku. Aku menangis, lalu ayahku mengangkat kepalanya kepadaku. Dia berkata, anakku, apa yang membuatmu menangis? Aku menjawab, kedudukanmu dan apa yang aku lihat padamu. Artinya aku sangat mencintaimu ayah, dan aku juga sedang melihat kamu dalam kondisi seperti ini, keadaanmu mau meninggal. Dia berkata, anakku, jangan kau menangis karena Allah tidak akan menyiksa aku. Sungguhnya aku termasuk penghuni surga. Maka Imam Az-Zahabi menanggapi statement ini mengatakan, saat benar, demi Allah, tentu keselamatan telah Allah berikan kepadanya. Az-Zuhri juga berkata bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas menghadapi ajalnya, dia meminta jubah dari wol bekas. Jadi ada baju wol yang sudah sangat tua milik beliau. Beliau berkata, kafanilah aku dengan baju ini. Aku dulu memakainya pada saat menghadapi orang-orang musyrikin di perang Badr. Lalu aku menyimpannya untuk hari ini, maksudnya untuk kematian. Lalu kemudian Sa'ad pun meninggal seperti normalnya orang-orang meninggal, bukan di kancah peperangan. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, sempat berkata pada saat meninggal, ketika saat wafat dan gerandanya dihadirkan, aku datang kepadanya, aku menangis dan berkata, sisa dari sahabat Rasulullah SAW yang terpilih. Saat pun akhirnya wafat di gubuknya di wilayah Al-Aqiq yang berjarak 10 mil dari Madinah. Lalu dia dipikul di atas pundak-pundak kaum muslimin ke Madinah. Dan Marwan ibn Hakam, gubernur Madinah pada saat itu, dan istri-istri Nabi SAW yang masih hidup ikut mensolatinya. Dan saat pun akhirnya dikuburkan di Baqi. Sebagai penutup teman-teman sekalian, yang kita penting adalah, yang kita harus tahu, ini kisah Sa'ad dan sudah berlalu. Apa kira-kira yang kita ambil darinya? Yang pertama, saudara, keyakinan adalah asas segalanya bagi seorang muslim. Dan puncak daripada keyakinan adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada, Allah Maha benar, dan semua janjinya benar. Apa yang diceritakan tentang akhirat, orang kalau sholat, nih haji majelis ilmu begini dapat ini, orang kalau sholat dapat ini, orang kalau puasa, orang kalau jihad, orang kalau bersedekah, itu semua panduan hidup, bukan dongeng, bukan sebuah teori biasa. Memang sebetulnya adalah janji, dan setiap muslim harus jalan di atas janji itu dengan keyakinan. Sa'ad dan beberapa sahabat Nabi yang sudah kita jelaskan, dan insya Allah juga yang akan kita jelaskan ke depannya, semoga Allah berkahi, maka semua itu akan memberikan pelajaran kita, orang-orang yang mendahului kita dengan keyakinannya. Dan memang itu asasnya, yakin terhadap Allah dan yakin terhadap apa yang Allah janjikan. Kita semua yang hadir di sini teman-teman sekalian, saya jamin dengan izin Allah, kalau anda mempertahankan Islam anda dan anda meninggal sebagaimana Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, pasti masuk surga. Dan surga itu bukan dongeng, bukan sebuah cerita kosong, oh ada istana, bukan cerita Cinderella, cerita khayalan, cerita yang biasa orang-orang non-muslim buat. Kita ini punya wahyu. Wahyu itu informasi pasti, ya. Fakta yang akan terjadi. Tidak ada sesuatu keraguan di situ. Bagi seorang mukmin, keyakinan di atasnya. Maka kita harus tahu semua itu benar. Yang dijanjikan istananya, dayang-dayangnya, bajunya, kebun-kebunnya, makanannya, segala macam. Apapun yang akan dilalui semuanya sama. Dan kisah Sa'ad serta orang-orang yang sebelum kita, yang saleh dan telah mendahului kita, dan Allah sekarang sampaikan kita di sini. Dengan izinnya saya bisa menyampaikan, teman-teman mendengarkan. Ini peringatan dari Allah ke saya dan kepada anda sekalian, agar kita mengambil pelajaran dari mereka. Inilah orang yang sudah meyakini dan telah melalui hidupnya. Mereka sudah mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Jadi itu bukan dongeng. Itu asas bagi seorang muslim. Yang kedua, berpegang pada kebenaran dan berdiri di atasnya adalah kendaraan seorang muslim. Kalau tadi ya, dia meyakini semua. Berpegang pada kebenaran itu sehingga kita siap mati untuknya, berkorban untuknya, adalah kendaraan kita menuju ke akhirat. Itu harus juga dilakukan. Ada orang fakir miskin lewat, yakinlah, gitu kan?
yakin itu adalah perintah Allah, akan ada balasannya, dan jadikan itu sebagai kendaraan kita menuju akhirat. Kalau kita jadikan sebagai kendaraan, kita akan cari kendaraan yang terbaik. Jangan berikan yang pas-pasan, berikan yang paling baik dari kita. Itu juga pelajaran yang luar biasa, gitu kan? Berdiri di atas dua hal ini, menjadikan sebagai pegangan hidup keyakinan itu, dan menjadikan kendaraan dalam kehidupan kita, akan membuat seorang muslim dan muslimah tidak pernah lagi ragu dalam menjalani apapun di muka bumi ini. Sampai pada tingkat Sa'ad radhiyallahu anhu menyeberangi sungai, memimpin pasukan, dan pada saat itu mayoritas pasukan muslimin yang 30.000, mayoritasnya kata ahli sejarah bukan ahli perang, bukan orang yang biasa berperang, orang yang keterampilannya sederhana sekali, dibandingkan dengan 240.000 pasukan Rustum yang semuanya itu adalah militer, pasukan militer, memang pasukan perang, memang ahli, punya keterampilan, belajar. Tapi saudaraku, kelebihan yang ketiga, yang poin yang saya ingin titikkan yang ketiga adalah poin bahwasanya kemenangan diberikan oleh Allah bukan karena jumlah, bukan karena keterampilan semata. Berapa banyak kisah yang kita dapatkan dari kisah para sahabat di Badr misalnya. Berapa banyak sahabat yang dinukil dalam riwayat Bukhari, mereka mengatakan ada orang kafir Quraisy yang saya pas mau tebas lehernya, lehernya sudah terbang duluan, ditebas. Kata ahli sejarah mengatakan, dan ulama-ulama hadis menanggapi riwayat Bukhari itu mengatakan malaikatlah yang menebas leher mereka. Ada di antara mereka yang baru mau ditusuk sudah tertusuk dengan sendirinya, gitu kan? Ada yang tangannya terpotong. Lalu setelah perang kata Nabi SAW, kalau maukah kalian tahu perbedaan antara korban kalian dan korban para malaikat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, korban para malaikat di setiap tebasan, ya di leher atau di tangan, di tempat yang sudah terpotong itu, karena akan temukan ada luka bakar, karena mereka memiliki pedang yang terbawa dengan api, ya dari api neraka. Maka seperti itulah. Artinya gini, betul kita butuh, nanti di poin setelahnya yang keempat, kita butuh teman-teman sekalian, untuk berperang itu butuh keterampilan. Allah SWT sudah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair tulhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Persiapkan dari diri kalian, gitu kan? Semua potensi, ya, energi yang kalian bisa untuk ya menakut-nakuti dan mengalahkan musuh-musuh Allah. Memang situ kita dianjurkan. Nabi SAW sudah suruh kita melempar, ya, lompat, tombak, memanah, bisa yang tidak merusak, ya, atau tidak melanggar agama dibolehkan. Para sahabiat kita tahu cerita-cerita mereka mahir dalam berperang, ya, menunggangi kuda. Seperti Nusaybah binti Ka'ab, Ummu Umarah yang sangat terkenal. Dan saya sampai memberikan nama anak saya yang pertama Nusaybah karena saya terkagum sekali dengan kisah beliau. Kata Nabi SAW, dimanapun panah orang-orang Quraisy terarahkan kepada saya di perang Uhud, pada saat lagi terdesak saya temukan, ya, pedang Nusaybah binti Ka'ab mematahkannya. Jadi Nusaybah mahir memanah, mahir memain pedang, mahir menunggangi kuda. Kita juga sudah ceritakan Sofia, ya, binti Huyai, bukan Sofia, maaf, Sofia binti Abdul Muttalib, tante Nabi SAW yang terkenal dengan punya kemahiran. Dan insya Allah mudah-mudahan satu waktu nanti, kalau Allah mudahkan setelah kita bahas sahabat-sahabat laki-laki ini, ada bahasan tentang sahabat-sahabat perempuan, itu bagaimana mereka punya kiprah-kiprah yang sangat besar di kancah peperangan, dan tidak pernah kita temukan ada larangan kecuali memang kalau ada masalah-masalah yang haram, ya. Kalau sesama perempuan misalnya, insya Allah tidak ada masalah. Apalagi memanah, hadis memerintahkan memanah, melempar tombak, berenang dan menunggangi kuda ini, itu bukan untuk laki-laki saja, tapi untuk semuanya. Adakah metode olahraga memanah sesuai dengan sunnah? Tentu saja yang ada adalah disuruh memanah, gitu kan. Kalau metodenya saya belum pernah secara khusus dapatkan kalau ada metode khusus, ya. Tapi insya Allah sih setahu saya, ya, sepengetahuan sebatas saya tahu, memanah kan sama saja dari zaman dulu sampai sekarang, cuma perbedaan dengan bentuk alatnya saja, gitu kan. Intinya coba dijalankan karena itu adalah perintah Nabi SAW, diniatkan untuk mendapatkan pahalanya, insya Allah sudah bisa. Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan keburukan untuk Usama bin Qatadah. Apakah kita dibolehkan mendoakan keburukan untuk orang lain? Tentu saja boleh kalau dia zalim, kan gitu. Karena dia zalim, Anda terzalimi, tidak ada hijab antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kata Nabi SAW begitu kan? Hati-hati kepada Muadz bin Jabal waktu beliau diutus jadi dai ke Yaman. Dalam hadis Bukhari beliau mengatakan, "Ittaqi da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab." Ahli kitab di sana, Yahudi dan Nasrani,
Yang pertama kau dakwain adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka terima, maka perintahkan mereka sholat 5 waktu. Kalau mereka terima, perintahkan mereka mengeluarkan zakat dari orang kaya diberikan ke orang miskin mereka. Kalau mereka terima, perintahkan mereka puasa setahun sekali dari Ramadan. Kalau mereka terima, suruh mereka haji bagi yang mampu. Setelah Nabi SAW menjelaskan masalah, lalu Nabi mengatakan, dan hati-hati hai Mu'ad dengan harta-harta mereka. Jangan sampai kau melakukan kezaliman. Karena orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang kafir ya. Jadi orang kafir tetangga kita tidak ada urusan sama kita. Lalu kemudian kita tiba-tiba gangguin dia. Terzalimi. Orang kafir nggak apa-apa diambil mobilnya misalnya. Dia terzalimi. Kalau dia berdoa sama Allah, khusus orang yang terzalimi, orang kafir pun diijabah sama Allah. Nah saat di sini, waktu selesai pembebasan Persia, maka Umar bin Khattab menobatkan jadi gubernur. Dia yang pegang. Dan gubernur ini bukan kayak kita di Indonesia sekarang. Yang gubernur kan paling cuma mungkin DKI misalnya. Atau wilayah-wilayah tertentu saja kecil. Kalau gubernur zaman dulu itu besar. Wilayah kekuasaannya seluruh Persia, Irak, Iran, Rusia, semuanya di bawah Sa'ad. Jadi ini seperti kekuasaan kerajaan sendiri. Pada saat itu dia difitnah oleh Usama bin Qatadah tadi. Difitnah, dikatakan dia sholatnya tidak benar. Gitu kan? Maka Umar bin Khattab tadi saya sudah sebutkan, tradisi beliau kalau beliau dapat laporan, maka beliau menarik dulu gubernurnya itu, karena tidak bisa komunikasi seperti sekarang mudah via telepon atau datang dengan cepat dengan pesawat, maka dipanggil ke Madinah baru diluruskan gitu. Ternyata tidak benar dan sempat Umar menawarkan kembali agar Sa'ad kembali, tapi Sa'ad sudah tidak mau. Dan Sa'ad sempat berkata, ya Allah, kalau seandainya hambamu itu, si Usama bin Qatadah, dia melakukannya itu karena ingin membuat fitnah, karena ria, ya, karena memang mau memecahkan kaum muslimin, maka susah, panjangkan umurnya, berikan dia kefakiran dan juga ya berikan kepadanya berbagai macam fitnah. Jadi di sini saat terzalimi sampai Umar bin Khattab mencopot dari jabatannya, maka dia pun mendoakan masalah itu. Jadi boleh saja, ya, itu bukan hal yang salah. Tadi dikatakan apabila kisah sejarah seperti ini dijadikan film, ditakutkan artis yang memerankan tidak setara dengan ahli maksiat. Bagaimana kalau dijadikan film animasi? Ini masih khilaf di antara ulama tentang masalah itu, tentang boleh atau tidak ya, kalau masuk dalam pendidikan. Seperti misalnya membuat buku, gitu. Umumnya ulama mengatakan kalau dia tidak utuh dalam bentuk manusia, misal seperti teman-teman yang sudah paham sunnah tentunya, mereka kalau buat buku tentang kisah sahabat ini pasti daerah wajah gambar itu dihilangkan gitu kan. Sementara yang lainnya pakaian, tangan itu biasa saja. Ini yang saya tahu dibolehkan. Gitu. Tapi kalau dia utuh dibuat alisnya, matanya, nanti kesannya seperti itu, maka itu tidak dibolehkan. Ini Allah alam yang saya tahu. Kerajaan atau wilayah manakah yang masuk ekspansi wilayah Islam yang menerima tawaran dengan damai dan tanpa peperangan? Kalau tidak semua wilayah tentu diekspansi dengan peperangan ya. Jadi seperti misalnya Taif, kalau di Saudi ya. Kemudian Tabuk, wilayah Tabuk, perang Tabuk. Nabi SAW ke sana dan orang-orang Romawi tidak ada yang berani keluar. Wilayah itu ditinggalkan sama mereka. Gitu kan? Beberapa suku-suku Arab pada saat itu juga termasuk. Kemudian setelah Amr bin As masuk ke Mesir, maka Tunis, Jazair, Maroko juga masuk dengan damai. Ya, bukan dengan peperangan, gitu kan? Ditawarin Islam, mereka masuk Islam kaumnya. Sampai kita tahu di sana berdiri kerajaan-kerajaan besar Islam seperti Murabitun, Muwahhidun, itu kan ada memang wilayah-wilayah yang akhirnya mereka mengekspansi Islam ke Spanyol, gitu kan? Jadi itu wilayah-wilayah yang kurang lebih yang masuk damai. Termasuk Indonesia masuk dengan dakwah kan, dengan damai, bukan dengan peperangan. Pada saat berperang Rasulullah SAW masih ada di tengah sahabat. Firman Allah dan hadis Rasulullah belum selesai dan sempurna seperti saat ini. Kenapa pada saat ekspansi yang ditawarkan adalah kitabullah dan hadis Rasulullah? Pada saat itu pun belum dikumpulkan dan dibukukan. Maksudnya adalah kami akan beritahukan kepada kalian apa itu hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti harus dalam bentuk buku dikasih, gitu kan? Itu yang dimaksud, artinya kami akan sampaikan kepada kalian hukum Allah Tuhan kami dan Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Ini loh hukum-hukumnya, kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Dan itu pada zaman-zaman dulu memang sudah ada ahli-ahlinya, ya, ada ulama-ulama. Nanti maksudnya ulama akan ditaruh di wilayah-wilayah tersebut, akan mengajarkan kepada mereka. Mengapa Rasulullah SAW ikut berperang bila beliau tidak diizinkan membunuh? Ya, tentu sebagai pemimpin, sebagai contoh, gitu kan?
Beliau bukan tidak diizinkan membunuh ya. Artinya beliau menghindari masalah membunuh itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memang menekankan kepada Nabi Muhammad SAW tidak membunuh kecuali memang orang yang diinstruksikan. Gitu kan? Orang yang diinstruksikan. Makanya Nabi SAW tidak membunuh secara khusus. Artinya tidak masuk kemudian berperang melawan orang-orang khusus. Beliau mendoakan, ya, kemudian beliau memberikan instruksi-instruksi itu yang beliau lakukan. Ya, dan itu hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi Nabi SAW pun kalau